Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jatukin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang mahar dalam pernikahan. Yang akan kita bahas nanti adalah pengertian mahar, dasar hukum pemberian mahar, besaran jumlah mahar, dan juga hikmah adanya mahar dalam sebuah pernikahan. Jangan skip video ini agar kalian tahu pembahasan lengkap tentang mahar. Yang pertama adalah pengertian mahar. Pengertian mahar adalah pemberian calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita berupa uang ataupun barang atau jasa. Jadi mahar itu boleh berupa uang tunai, boleh berupa barang seperti emas, perak, ataupun yang lainnya. Boleh juga berupa jasa seperti membaca surat dalam Al-Quran atau yang lainnya. Jadi kalau mahar yang diberikan itu adalah uang, barang, dan jasa, itu sah-sah menjadi sebuah mahar. Yang kedua adalah dasar hukum mahar. Dasar hukum mahar tertuang dalam surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa atun nisaa saduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh dengan kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati pula. Ini adalah dasar hukum mahar. Jadi mahar itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang laki-laki ketika dia telah menikahi wanita yang ia cintai, maka dia wajib untuk memberikan mahar kepada istri yang telah dinikahinya. Dan dalam ayat ini kita dijelaskan bahwa mahar yang kita berikan kepada wanita yang kita nikahi itu harus dengan penuh kerelaan. Tidak boleh kita terpaksa dalam memberikan mahar. Karena mahar adalah sebuah bentuk keseriusan seorang laki-laki dan bentuk tanggung jawab seorang laki-laki ketika menikahi seorang perempuan. Maka kalau kita sebagai laki-laki yang betul-betul tangguh dan tanggung jawab, kita harus memberikan mahar sebagaimana yang ia minta. Dan itu tidak boleh terpaksa, harus dengan senang hati. Hukum mahar itu wajib. Namun jumlah dan ketentuannya itu tergantung dari kedua belah pihak. Jadi pihak wanita disarankan tidak terlalu banyak untuk meminta mahar, sedangkan laki-laki itu disuruh untuk setinggi mungkin, sekuat semampu mungkin memberikan mahar yang terbaik. Tapi itu tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Kalau memang dia tujuannya ingin menikah, ya saat itu mungkin belum ada, ya diminta yang ada saja. Tidak perlu muluk-muluk, karena itu akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Bagi seorang laki-laki, mahar itu disunahkan untuk memberi yang terbaik dan sepenuh hati, sepenuh kemampuan seorang laki-laki. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau menikahi Sayyidatina Khadijah, beliau memberikan mahar yang sangat tinggi, yakni 20 onta dan masih banyak kerintilan-kerintilan yang lain. Nah, kalau memang kita mampu, kita berikan yang terbaik. Tetapi kalau memang tidak mampu, ya kita harus memberikan semampu dan sekuat kita memberikan mahar. Tetapi bagi seorang perempuan, dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, yang artinya sesungguhnya di antara yang paling besar berkahnya di antara para perempuan adalah yang paling mudah dan murah dalam menentukan mahar perkawinannya. Jadi kalau laki-laki itu harus tinggi, perempuan itu jangan terlalu banyak pintanya, jangan terlalu tinggi maharnya. Karena semakin tinggi kita mematok mahar kita sebagai seorang wanita, itu akan menjadikan laki-laki bimbang ketika ingin menikahinya. Sehingga banyak sekali wanita-wanita yang menjadi perawan tua. Hal itu dikarenakan yang pertama mungkin karena dia terlalu tinggi dalam meminta mahar, sehingga banyak laki-laki yang tidak sanggup. Dan ketika laki-laki banyak yang tidak sanggup, beberapa kali dicoba dan gagal, kalian akan menjadi perawan tua. Sehingga kalau wanita yang baik itu jangan terlalu tinggi dalam meminta mahar. Mintalah mahar sesuai kemampuan pasangan
yang kamu ingin nikahi. Jangan sampai terlalu membebani kepada laki-laki yang ingin kamu nikahi. Dan di masyarakat itu ada yang tanya seperti ini. Apakah boleh wanita itu meminta mahar yang tinggi? Jawabannya adalah boleh. Wanita itu mempunyai keleluasaan. Berapapun yang ia minta, itu boleh-boleh saja. Namun untuk persetujuan dan kemampuan laki-laki itu tergantung laki-lakinya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, kalau perempuan meminta mahar yang banyak tetapi laki-laki tidak sanggup, mungkin pernikahan itu juga akan gagal. Karena apa? Karena laki-laki akan mengira bahwa wanita itu terlalu materialistis. Belum menjadi keluarga itu sudah mintanya yang aneh-aneh. Apalagi ketika nanti menjadi keluarga, tentu gaya hidupnya akan tinggi dan akan memberatkan bagi seorang laki-laki. Jangan terlalu tinggi dalam mematok mahar agar kalian tidak menjadi perawan tua. Pertanyaan yang kedua, apakah seorang laki-laki boleh meminta lagi mahar yang telah diberikan oleh istri? Kalau mahar itu sudah diberikan kepada istrinya, itu adalah pemberian yang wajib. Laki-laki tidak boleh untuk mengambil lagi, karena itu jatah daripada wanita yang dinikahinya. Dan wanita itu boleh menggunakan semaunya. Dia ingin memberikan kepada orang tuanya boleh, dia ingin digunakan untuk membeli apapun juga boleh, karena itu adalah hak pribadi daripada wanita yang dinikahi. Nah, kalau laki-laki ingin meminta itu tidak boleh, tetapi kalau meminjam boleh. Dan itu sebagaimana kata Mbah Mun, kasih mahar yang banyak dan nanti dipinjam untuk modal usaha akan membuat usahamu semakin berkah. Itu kata Mbah Mun. Jadi kalau kita minta lagi itu tidak boleh. Tetapi kalau kita pinjam kepada istri dan kita buat usaha atau buat lainnya karena kita membutuhkannya, itu boleh. Pertanyaan selanjutnya, apakah mahar yang tidak dibayarkan itu mempengaruhi sahnya sebuah perkawinan? Saudaraku, jadi kita harus memahami dulu bahwa mahar adalah kewajiban bagi seorang laki-laki memberikan kepada wanita yang dinikahinya sesuai dengan kesepakatan awal. Kalau memang itu sudah sepakat, maka kewajiban laki-laki adalah membayarkannya. Kalaupun tidak segera dibayarkan, wanita boleh menuntut laki-laki itu untuk membayarkan. Karena itu adalah hak daripada perempuannya. Dan kalau tidak dibayarkan, itu tidaklah menjadi pengaruh terhadap sahnya perkawinan. Karena mahar bukan termasuk rukun daripada perkawinan. Tapi kalau mahar itu tidak kunjung diberikan, keharmonisan dalam keluarga. Mengapa demikian? Karena sudah sepakat di awal untuk memberikan mahar sekian, namun ketika selesai akad nikah itu tidak dibayarkan, itu ditunda-tunda, itu tidak ditunaikan dengan seksama dengan penuh tanggung jawab, maka perempuan dalam hatinya, dalam otaknya akan berpikiran bahwa laki-laki yang menikahinya adalah laki-laki yang tidak konsisten. Laki-laki yang tidak punya integritas, laki-laki yang tidak punya tanggung jawab, karena dia mengingkari apa yang telah dia janjikan kepada seorang perempuan. Jadi hati-hati masalah mahar. Sobat Jatukin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anjuran memberikan mahar, kewajiban memberikan mahar bagi laki-laki kepada wanita yang dinikahi itu adalah wajib hukumnya. Dan hikmah daripada pemberian itu adalah untuk meyakinkan seorang wanita tentang keseriusan hati laki-laki dan juga tanggung jawab seorang laki-laki terhadap wanita yang dinikahinya. Kalau kita bisa memberi janji di awal itu, maka seorang laki-laki akan menjadi laki-laki yang dipandang tanggung jawab. Tetapi kalau janji di awal sudah diingkari, maka jangan harap keluarga akan menjadi baik-baik saja. Karena dari awal kita sudah memberikan contoh, memberikan uswah yang kurang baik dalam sebuah keluarga. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga memberikan manfaat bagi kita semua dan juga kita semua selalu dilimpahi keberkahan dan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.